konseling. Alhamdulillah pada hari ini saya sudah berada di salah satu sasaran untuk kegiatan KKN, yaitu observasi dan wawancara terhadap salah seorang guru yang alhamdulillah kemarin saya sudah konfirmasi beliau adalah Bapak Taryana SPD sebagai pengajar di SDN Cibingbin 1. Dan pada hari ini saya sudah berada di lingkungan sekolah dan insya Allah saya akan langsung masuk untuk berdiskusi ataupun mengobrol tentang bagaimana sih pendidikan ataupun pembelajaran di masa pandemi saat ini. Jadi kita langsung saja untuk masuk ke dalam. Assalamualaikum. Masuk. Bapak, maaf saya Ali Rohman yang kemarin sudah konfirmasi sama Bapak. Terima kasih Bapak sudah bersedia untuk saya ajak ngobrol-ngobrol. Selamat siang Pak. Selamat siang. Terima kasih atas sambutan Bapak. Ini Pak, saya yang pertama sedia silaturahmi sama Bapak. Yang kedua ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak terkait pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Untuk hari ini Pak, mohon maaf untuk Bapak ada kesibukan, takutnya ada jam atau takutnya terganggu itu Pak. Iya, tidak. Hari ini saya biasa belajarnya paling di hari jadwalnya jam 8 sampai dengan jam 10. Ya biasa bisa diganggu. Ya, terima kasih Pak. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Sehat. Aman ya Pak. Iya. Kalau keluarga Pak sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Terkait pembelajaran di masa pandemi ini Pak. Tapi sebelum saya bertanya lebih lanjut, boleh Pak perkenalan dulu? Nama saya Taryana, alamat di Padamulya, pengajar di kelas 5. Di kelas 5. Iya. Ya, terima kasih Pak atas perkenalannya. Jadi beliau ini adalah Bapak Taryana SPD, mengajar di SDN Negeri 1 Cibingbin 1, Desa Padamulya, Kecamatan Pasir Kuda. Beliau mengajar khusus di kelas 5. Guru kelas seperti ya Pak. Ya. Kalau untuk tingkat sekarang kan sekolah belum 100% ya Pak, ataupun bahkan belum bisa membuka sekolah seperti sebelum pandemi tatap muka. Iya, belum. Pembelajaran masih secara online, kadang ada yang kombinasi, kemarin juga ada yang daring sama luring. Kalau untuk di sekolah ini Pak, di sekolah Bapak tempat mengajar ini ada pembelajaran khusus atau kurikulum apa Pak yang digunakan gitu, atau ada kebijakan dari pihak sekolah dalam memberikan pembelajaran kepada anak? Kebetulan di sekolah ini pembelajarannya kombinasi luring sama daring. Iya, mengingat kalau daring semua mungkin kendala agak susah. Iya, agak susah soalnya kendala pertama sarana, alat dan prasarana untuk siswa. Iya. Kendala juga sinyal pun. Iya. Kendala, makanya di kita ada kebijakan masuk secara luring dan daring. Secara luring dan daring. Iya. Jadi kalau untuk tingkat SD rasanya tidak mungkin Tidak 100% mungkin bisa daring atau online ya. Iya, tidak mungkin. Ya, selain alat anak sinyal pun terkendala gitu. Iya, paling di pegunungan seperti Iya. ini. Oh iya Pak, berarti kombinasi ya Kombinasi Pak. aja. Kombinasi sama. Kalau sejauh ini Pak, daya tangkap ataupun sikap anak nih dalam menerima pembelajaran gimana Pak? Cukup dikatakan baik atau kurang dalam masa pandemi yang seperti ini? Kalau di masa pandemi sekarang ini daya tangkap anak itu kurang. Jadi proses belajarnya kurang. Proses belajarnya kurang karena kalau dibandingkan sama pembelajaran tatap muka jauh sekali. Oh, iya. Jauh. Sekarang itu anak kadang-kadang kebiasaannya mungkin dari jam 7 sampai jam 12, kadang-kadang sekarang dalam 1 minggu cuma 2 hari pun, itu pun tidak pun cuma menentukan tugas yang diberikan sama guru. Iya. Oh, jadi kombinasi ketika masuk ke sekolah
anak mengumpulkan tugas sambil mengumpulkan tugas yang tugasnya. diberikan sama guru Diberikan saja, kelas. Kalau untuk khusus kelas 5 nih Pak, yang Bapak tempat Bapak mengajar nih, Ya. apa sih yang rasakan Bapak kesulitannya dalam proses pembelajaran, mau kombinasi ataupun full daring? Apa yang Bapak rasakan nih kendala-kendalanya? Kendala dalam pembelajaran daring itu yang tadi anak itu belum semua mendapatkan atau memegang fasilitas Fasilitas, HP. iya. Terus yang keduanya mungkin terkendala sinyal dan kuota, Dan itu jadi kuota. beban juga Iya, bagi iya. siswa. Iya. Makanya di kelas 5 saya mempunyai program yang siswa itu luring dan daring, karena Iya. daringnya itu ada yang siswa yang punya mungkin dibuatkan grup, dibikinkan soal, masuk ke dalam grup PA. Nah di soalnya nanti dikerjakan di rumah, kadang-kadang yang tidak punya HP tidak mengerjakan, atau kayak yang kebetulan dekat dengan temannya bisa nanyakan Oh sama iya. Bapak. Jadi khusus yang punya fasilitas, yang punya HP dikirim, Dikirim, nanti yang yang itu tidak ya silakan membentuk kelompok di lingkungannya ya Pak, seperti itu. Iya. Iya Pak. Itu menurut saya sangat bagus Pak untuk saat ini. Jadi kita tidak berusaha pihak sekolah tidak berusaha untuk memaksakan full daring, jadi menyesuaikan dengan situasi dan disesuaikan lingkungan. aja di lingkungan itu, disesuaikan dengan keadaan siswa. Ya. Berarti kalau disuruh milih nih Pak, Bapak lebih mau tatap muka nih full atau seperti ini? Ya kalau saya Kalau milih? kalau disuruh milih ya milih tatap muka. Tatap muka ya. Gitu. Karena merasa sudah pertama Kalau dia anak udah pun berapa tahun ya? anak pun merasa dekat dengan kita, Iya. dan menyampaikan materi pun agak Ya. enak. Oke, terima kasih Pak. Kemudian kalau ini Pak, untuk kepuasan orang tua nih, ada tidak nih keluhan orang tua nih terhadap pembelajaran yang diberikan sama pihak sekolah nih Pak. Dalam sekarang ini keluhan orang tua memang banyak. Banyak. Banyaknya terutama dia merasa merasa kesal bahwa siswanya anaknya diam di rumah terus gitu. Ya. Pengennya orang tua sekolah gitu, tapi kan Ya. apalah daya gitu. Iya. Sekolah tidak Kebijakan bisa ini juga ya. kebijakan kita mengikuti kebijakan. Ya, dikasih HP sama orang tua kadang-kadang salah menggunakan anak-anak itu. Banyak kalau disuruh membaca atau apa tugas saya bilang ya salah main. Itulah kesalahannya atau itulah dampaknya dari pembelajaran daring sampai saat ini. Berarti sangat penting juga edukasi sama orang tua ya, untuk membimbing ataupun membimbing langsung pembelajaran anak. Orang tua yang lebih berperan sekarang di rumahnya gitu. Iya, di rumah. Jadi peran orang tua sangat besar ya Pak. Yang terakhir nih Pak, saya ingin tahu nih harapan ataupun keinginan Bapak nih tentang pendidikan secara umum ataupun pendidikan pembelajaran yang diterapkan oleh pihak sekolah. Menurut Bapak, saya pengennya apa ini? Kebijakan yang diharapkan dari pihak terutama dari guru ya, dari sekolah, Ya. pembelajaran seperti biasa, tatap muka. Nah kita soalnya kalau dilaksanakan secara muka mungkin hasilnya lebih baik, lebih efektif daripada dilaksanakan secara kombinasi sekarang ini. Harapannya lah. Terus yang berikutnya mungkin kepada pihak-pihak yang terkait, misalkan pemerintah setempat, baik itu kepala desa, di atasnya kepala desa, komite sekolah, terus warga sekolah pun kita harus saling bahu-membahu dalam rangka meningkatkan pendidikan di lingkungan Bapak. Terima kasih untuk semuanya, untuk jawaban Bapak sangat memuaskan buat saya. Mudah-mudahan keadaan dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini cepat berakhir ya Pak. Amin, sekolah cepat dibuka kembali, anak-anak bisa belajar seperti biasa. Bapak, terima kasih. Saya pamit pulang ya Pak. Enggak Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Rohmat. Saya mahasiswa IKIP Siliwangi Bandung, jurusan prodi yaitu bimbingan dan konseling.
Pada hari ini saya sedang kegiatan KKN untuk sasaran, yaitu 2 orang guru dari sekolah yang berbeda. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah berada di salah satu sekolah. Jadi langsung saja saya akan masuk ke ruangan Pak Tardi. Nanti kita akan diskusi bareng, kita akan ngobrol-ngobrol tentang hal tersebut. Jadi kita langsung saja. Assalamualaikum. Pak, Assalamualaikum. Makasih, Pak. Mohon maaf untuk hari ini saya mengganggu waktu kegiatan Bapak. Untuk hari ini apa Bapak lagi ada kesibukan apa, Pak? Kebetulan ada jadwal tapi sudah beres. Takutnya kedatangan saya mengganggu kegiatan atau kesibukan Bapak. Jadi ini Pak, pertama saya silaturahmi sama Bapak. Yang kedua, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak tentang pembelajaran ataupun keefektifan tentang pembelajaran di masa pandemi yang sekarang lagi terjadi, Pak. Perkenalkan, saya Tabi Agustiana. Kebetulan di sekolah ini mengajar mata pelajaran fisika dan ditambah dengan tugas tambahan sebagai wakil urusan guru. Alhamdulillah saya berkenan untuk silaturahmi dan perkenalan dengan Bapak Tabi Agustiana SPD. Beliau sebagai pengajar fisika dan tugas tambahannya sebagai OKS kurikulum, ya Pak. Kalau untuk sekarang kan masih masa pandemi ya Pak. Ya. Kira-kira apa sih yang jadi hambatan Bapak nih, atau perubahan apa dalam kehidupan Bapak dengan adanya pandemi ini, Pak? Hambatan yang saya rasakan itu lebih kepada teknis, Pak. Teknis mengajar. Kalau secara langsung itu kan kita langsung berhadapan dengan anak, gitu ya. Kita langsung menyampaikan tujuan kita mengajar apa, ya langsung bisa diketahui oleh peserta didik. Kalau sekarang itu karena kita menggunakan media pembelajaran, agak terganggu dengan sarana-prasarana yang dimiliki oleh anak. Untuk berikutnya Pak, bagaimana nih respon atau sikap anak-anak dalam menerima pembelajaran di masa pandemi? Karena mungkin mereka itu termasuk kepada generasi yang milenial, ya Pak. Sebagian orang, sebagian besar lah, katakanlah 70% itu dia biasa saja, Pak. Tidak ada masalah. Mungkin karena dia dilatar belakangi oleh keluarga yang berkecukupan, mungkin Pak. Biasa saja dia menanggapinya. Kalau yang 30% itu dia merasa kesulitan. Jadi Pak, adakah penurunan dalam pembelajaran dan sikap anak nih dalam mengikuti pembelajaran? Jadi selama pembelajaran daring ataupun online, sikap anak itu perubahannya seperti apa? Oh iya. Kalau ditanya perubahannya atau responnya atau karakternya, mungkin di sini Pak sangat sulit dikontrol. Kenapa sangat sulit? Karena di sini tanggung jawab sekolah itu kan memberikan pembelajaran. Sementara pembelajarannya dilaksanakan atau tidak itu tergantung dari siswa dan keluarganya. Jadi kalau ditanya bagaimana ini karakter sifatnya itu sangat menurun Pak. Karena menurun karena di situ peran orang tua sangat dibutuhkan. Kalau untuk penurunan sikap memang terjadi ya Pak, berbeda dengan pembelajaran seperti tatap muka, guru wali kelas ataupun guru mata pelajaran bisa mengontrol langsung kegiatan pembelajaran anak, berbeda dengan pembelajaran yang daring ya Pak, susah untuk mengontrol. Terima kasih Pak. Kalau ini Pak, sejauh ini Pak, reaksi ataupun respon orang tua terhadap pembelajaran yang diterapkan pihak sekolah Sudah terbiasa ya Pak, orang tua di lingkungan kami itu sudah terbiasa menitipkan proses pembelajarannya ke sekolah. Sementara sekarang itu karena ada pandemi harus dilaksanakan di rumah, jadi orang tua itu merasa kedodoran, kerepotan gitu Pak. Kalau untuk terobosan nih Pak,
dipikirkan Pak oleh pihak sekolah karena kami selama kurang lebih 1 tahun sudah melaksanakan proses pembelajaran secara daring, otomatis di situ timbul beberapa masalah. Kami melakukan evaluasi dan rencana tindak lanjut terhadap permasalahan tersebut. Jadi solusi yang ingin kami laksanakan, kami terapkan itu dengan proses berhibah. Artinya proses pembelajarannya campuran antara daring dan luring. Kombinasi. Ya, kombinasi. Untuk berikutnya Pak, menurut Bapak nih tentang keefektifan pembelajaran online atau daring. Kalau semua orang atau semua orang tua, semua guru, semua siswa sudah siap melaksanakan pembelajaran daring, itu efektif. Tapi ada tidak efektifnya, kenapa? Karena untuk menjadi suri tauladan dalam masalah sikap itu tidak bisa digantikan oleh teknologi ini. Jadi ada efektifnya dan tidak ada efektifnya. Terima kasih. Yang terakhir ya Pak, harapan Bapak nih tentang pendidikan ataupun pembelajaran yang seharusnya dilakukan untuk membenahi pendidikan di Indonesia ataupun di lingkungan peraturan belajar. Harapan Bapak ini seperti apa? Harapan saya itu ada kesadaran gitu Pak, dari kesadaran Dari semua pihak. ya, semua pihak, ada dukungan juga gitu, ada dukungan. Sekarang pemerintah ini sudah mensiasati pandemi ini dengan pembelajaran secara daring dalam jaringan. Tapi kan kalau masyarakatnya kurang mendukung, kurang siap, siswanya kurang siap, sekolahnya kurang siap, ya tidak akan berjalan. Jadi harus ada punya pandangan yang baru, paradigma yang baru. Kalau boleh milih nih, lebih senang ataupun mau tatap muka atau daring Pak? Kalau Bapak Kalau ditanya senang yang mana, saya masih jujur lebih senang tatap muka Pak. tatap muka ya. Tatap muka ada langsung gitu, rasa silaturahminya. Mungkin itu Pak yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih atas ilmu baru